dan juga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kalian masih selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran di MTS Negeri 1 Bangka, khususnya materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pada materi atau bab yang baru. Untuk bab yang baru ini atau bab kedua ini kita akan membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, ada dua tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu berharap setelah mempelajari materi hari ini dan materi-materi yang berkaitan dengan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dalam bermasyarakat, kalian bisa mengetahui apa saja bentuk-bentuk kerjasama dan tentunya diharapkan nanti kalian bisa mendukung segala bentuk kerjasama yang ada dalam berbagai bidang kehidupan. Pada umumnya, kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan juga bisa berkelompok, di mana mereka melakukan hal tersebut untuk mencapai tujuan yang sama dan tentunya dilakukan bersama-sama. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat tentunya ada banyak sekali bentuk kerjasama. Secara umum ada 4 bentuk kerjasama yang dikenal dalam masyarakat. Yang pertama itu ada kerjasama dalam bidang sosial politik. Kemudian ada juga kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian ada kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir tentu yang mungkin paling akrab di telinga kita yaitu kerjasama di bidang agama. Nah, itu akan kita bahas satu-satu pada video hari ini. Nah, kehidupan sosial politik di Indonesia dilandasi oleh sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena dari itu, jika kita membaca dari sila keempat ini, tentunya ada beberapa poin yang menjadi hal penting dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Nah, jika berdasarkan dari sila keempat tersebut, nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila yang keempat ini adalah menekankan dari agar kita selalu mengedepankan sikap musyawarah mufakat. Ya, musyawarah mufakat itu mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar karena dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah sering kita lakukan. Contohnya, misalnya sewaktu di sekolah untuk memilih ketua kelas, kita akan melakukan pemilihan suara ataupun voting. Hal tersebut juga mirip sekali dengan pemilihan umum sewaktu kita memilih kepala negara atau presiden, bukan? Pemungutan suara di pemilu 2019 digelar secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Nah, untuk penghitungan suara juga dilakukan pada hari yang sama. Suara di pemilihan presiden bakal dihitung lebih dulu, baru dilanjutkan untuk penghitungan suara untuk pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD provinsi, kemudian juga DPRD kabupaten kota. Penghitungan suara ini nantinya bakal dilakukan secara berjenjang, mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan, sampai dengan KPU pusat. Ini juga yang disebut sebagai real count. Dan selain itu, biasanya ketika menghadapi berbagai masalah atau polemik di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terlebih dahulu melakukan musyawarah. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk kerjasama yang kedua,
yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, Ibu kembali punya cuplikan video untuk kalian. Saksikan ya. Nak, Ibu mau ke koperasi dulu ya? Ibu ke koperasi melulu. Emang koperasi itu apa, Bu? Koperasi itu adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, baik itu ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, maka mereka membentuk sebuah usaha bersama yang bisa juga disebut perusahaan koperasi yang dikendalikan secara bersama pula. Sama gak, Bu, dengan PT ini, PT itu? Jelas beda, Nak, terutama dari prinsip dan nilai-nilainya. Dan itu berlaku di seluruh dunia, yaitu voluntary and open membership atau sukarela dan terbuka, democratic member control atau anggota mengawasi secara demokrasi, member economic participation atau partisipasi ekonomi anggota, autonomy and independence atau otonom dan independen, education, training and information atau pendidikan, pelatihan dan informasi, cooperation among cooperatives atau kerjasama antar koperasi, concern for the community atau peduli pada komunitas dan lingkungan. Kemudian nilai-nilainya adalah menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas. Dalam tradisi dari para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan peduli sesama. Di Indonesia sama tidak, Bu? Pada intinya sih sama. Sebenarnya prinsip koperasi Indonesia sudah lebih dulu dikonsepkan karena yang ditetapkan ICA atau International Cooperative Alliance pada tahun 1995. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 itu tahun 1992. Simak ya, Nak. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Hampir sama kan? Tapi karena koperasi itu punya jati diri, jadi koperasi punya karakteristik tersendiri. Ini dia. Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. Satu anggota adalah satu suara. Organisasi diurus secara demokratis. Tujuan yang ingin dicapai mensejahterakan anggota atau member promotion. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota kepada koperasi. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha mensejahterakan anggota dan masyarakat. Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi. Koperasi merupakan sistem ekonomi. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota. Tata laksana bersifat terbuka bagi seluruh anggota. Terus koperasi itu apa cuma untuk simpan pinjam aja, Bu? Di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu konsumen, produsen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam. Tapi secara umum bisa bergerak dalam bidang apapun. Wah, klub sepak bola aku bisa dong, Bu. Ya bisa dong.
Ibu mau ke koperasi dulu ya, Nak? Nanti kita teruskan lagi ceritanya. Ya, Ibu. Janji ya, nanti diteruskan. Sekarang kalian sudah paham kan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang mencerminkan kerjasama di bidang ekonomi. Nah, kalau koperasi itu merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang sederhana, yang mungkin bisa kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang di sini belum pernah mengikuti koperasi? Biasanya di setiap sekolah itu ada yang namanya koperasi sekolah, dan setiap murid itu biasanya merupakan anggota dari koperasi. Hanya yang membedakannya adalah sebagai pengurus atau sebagai anggota saja. Dan yang perlu kalian ingat bahwa koperasi ini mencerminkan nilai gotong royong, ya. Dasar hukum kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara adalah Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap bela negara. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam mengatasi ancaman yang mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, kalian juga harus memiliki kemampuan awal untuk membela negara ini. Apa itu? Kemampuan bela negara yang paling awal yaitu kalian memiliki fisik yang kuat. Ingat, di dalam tubuh yang kuat, Oh my God! Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bagaimana kalian mau membela negara kalian jika tubuh kalian lemah? Jadi mulai sekarang harus rajin olahraga ya. 2, 3. Sekarang kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu kerjasama dalam bidang beragama atau bidang keagamaan. Nah, sebagai negara yang memiliki banyak sekali agama, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus bekerja sama untuk menumbuhkan dan selalu melestarikan kerukunan umat beragama. Yang namanya kerukunan itu tidak akan terbentuk jika tidak ada kerjasama antar pemeluk agamanya. Nah, jadi demikian ya anak-anak. Ada 4 bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan kita. Jangan lupa Ibu ingatkan kembali, ada 4. Oke? Yang pertama, kerjasama di bidang sosial dan politik. Kemudian ada juga kerjasama di bidang ekonomi. Lalu kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir adalah kerjasama di bidang agama. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran Ibu untuk hari ini tentang berbagai bentuk dan jenis kerjasama dalam bidang kehidupan. Semoga setelah ini kalian sudah memahami ternyata banyak sekali ya kerjasama yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tentunya kalian juga harus melaksanakan kerjasama tersebut dengan baik. Dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol selama masa pandemi. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.